Ketika Nicholas Romanov dinobatkan sebagai Tsar Rusia pada tahun 1894, dia tampak bingung karena memang umurnya yang masih muda walau sudah masuk usia dewasa. Tapi pengalaman tentunya masih belum seberapa. Apa yang akan terjadi pada saya dan seluruh Rusia? Itulah yang ada dalam benaknya. Kepada salah satu penasehatnya, ia menuturkan bahwa ia tak siap dan tidak pernah ingin menjadi seorang tsar. Dua 24 tahun kemudian, ia pun tampak sama bingungnya. Pada saat itu, sekelompok anggota polisi rahasia Bolshevik bergerak untuk membunuhnya. Meskipun telah digulingkan beberapa bulan sebelumnya, mahkota dan namanya dicuri, serta keluarganya dipenjara, ia tidak pernah menyangka akan dibunuh beserta istri dan semua anaknya tanpa terkecuali. Kehidupan pasangan kaisar terakhir Rusia sangat menginspirasi karena mengajarkan anak-anaknya, yaitu Putri Otma, sebutan untuk keempat putrinya, yaitu Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan putra mahkota Alexei, untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dahulu kehidupan pasangan tersebut sangat bahagia karena memiliki harta yang berlimpah dan anak-anak yang cerdas, berkepribadian ramah, dan mudah bergaul dengan siapapun, walaupun dengan orang yang memiliki kasta di bawah mereka. Namun kebahagiaan mereka terenggut sejak para pencetus revolusi berpaham komunis menginginkan kelengseran kaisar dari kursi pemerintahan Rusia pada sekitar tahun 1917. Dengan tujuan untuk mengakhiri kekuasaan feodal kekaisaran Rusia. Kaisar terakhir Rusia beserta keluarga diasingkan dan ditahan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Mereka harus menjalani kehidupan yang sengsara selama penahanan. Putri Otma dan putra mahkota Alexei harus bekerja bercocok tanam dan berternak selama penahanan. Pekerjaan yang tentunya tidak bisa mereka kerjakan, sehingga menimbulkan penderitaan bagi keluarga yang terbiasa hidup penuh dengan kemewahan dan selalu dilayani selama ini. Seorang putri yang bernama Olga kehilangan berat badan yang drastis dan putra mahkota Alexei terkena serangan hemofilia yang hebat karena depresi akibat menjalani hidup yang tidak biasa mereka lakukan. Mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya yang berjarak ribuan kilometer selama kurun waktu 1 tahun hingga berlabuh di tempat terakhir mereka melihat dunia pada tanggal 17 Juli tahun 1918 di sebuah rumah milik seorang pria bernama Ipativ yang terletak di Yekaterinburg, Siberia. Kematian tragis keluarga kaisar terakhir Rusia yang tak terlepas dari hubungannya dengan para revolusioner berpaham komunis banyak diangkat dalam sebuah karya film dan cerita. Dalam video ini, kami akan mengupas sedikit detail kekejaman pemerintahan komunis yang menimpa kaisar terakhir Rusia, yaitu Tsar Nicholas II, bersama dengan keluarganya yang dibunuh oleh pasukan komunis dari Partai Bolshevik. Tsar terakhir Rusia itu bernama Nicholas Alexandrovich Romanov, merupakan putra tertua dari pasangan Tsar Alexander III dan Empress Maria Feodorovna. Dia menjadi penerus tahta kekaisaran Rusia setelah kematian ayahnya pada tahun 1894 di usia 26 tahun. Beberapa hari sebelum pernikahannya dengan putri Alex dari Jerman, yaitu Empress Alexandra Feodorovna, yang merupakan cucu Ratu Victoria dari Inggris. Dia diangkat menjadi Tsar pada upacara penobatan tahun 1896 dengan gelar Tsar Nicholas II.
Nicky adalah sapaan akrab Nicholas. Mungkin menjadi manusia terkaya di dunia apabila ia tidak kehilangan keturunannya dengan kekayaan bersih sekitar 4.200 triliun rupiah pada saat itu. Dia terbiasa memanjakan anak-anaknya dengan kehidupan yang mewah, bahkan lebih mewah dari kehidupan modern saat ini. Padahal perekonomian Rusia sedang tidak stabil dan rakyatnya banyak yang sengsara. Nicky dikenal sebagai pemimpin yang tidak cakap karena diyakini ia belum siap menjadi seorang tsar setelah kematian ayahnya. Banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat olehnya. Sebelum tahun 1906, bentuk pemerintahan Rusia merupakan monarki mutlak atau absolut. Akibat ketidakcakapan tersebut, terjadilah revolusi berdarah pertama pada tahun 1905 yang menginginkan dibentuknya Duma, yaitu Badan Legislatif Rusia, yang dikenal dengan Bloody Sunday karena banyak korban yang tumpah dari kalangan sipil. Lalu revolusi tak terbendung kedua yang terjadi pada tahun 1917 yang dimotori oleh Partai Bolshevik dan Menshevik. Kedua partai ini walaupun sama-sama menginginkan adanya revolusi, namun keduanya memiliki perbedaan pendapat. Gerakan revolusi ini disebut sebagai peristiwa penyebab kejatuhan Kekaisaran Rusia. Nicky sempat meminta suaka kepada sepupunya, yaitu Raja George V dari Inggris, namun ditolak karena khawatir akan mengganggu stabilitas negaranya. Dia dipaksa untuk turun tahta, diasingkan, ditahan, lalu dieksekusi mati bersama istri, 5 anak, dan 4 pembantu setianya di ruang bawah tanah Ipatiev House di daerah Yekaterinburg, Siberia, berjarak ribuan kilometer dari rumahnya di Saint Petersburg oleh komunis Bolshevik pada tanggal 17 Juli tahun 1918. Pada pengasingan terakhir di Ipatiev House, mereka dibangunkan secara tiba-tiba dari tidurnya pada dini hari pukul 2 pada tanggal 17 Juli tahun 1918. Mereka diperintahkan untuk turun ke ruang bawah tanah dengan alasan demi keselamatan Nicky dan keluarganya, karena terjadi bentrokan antara White Army, yaitu pendukung pemerintah saat itu, dengan Red Army, penentang pemerintah dari Partai Bolshevik di luar. Mereka yang digiring ke ruang bawah tanah itu adalah Tsar Nicholas II, Empress Alexandra Feodorovna, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia Nikolaevna, Saravik Alexei Nikolaevich, dan 4 pembantu setianya, yaitu Dr. Eugene Botkin, Anya Demidova, Alexei Trup, dan Ivan Karitonov. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Nicky meminta 2 kursi untuk putra bungsunya, yaitu Alexei yang sedang menderita hemofilia dan istrinya yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik. Setelah kurang lebih setengah jam mereka menunggu, Yakov Yurovsky, yaitu pemimpin eksekusi, dan kurang lebih 11 orang bersenjata turun. Lalu Yurovsky membacakan sebuah surat bertuliskan, "Dikarenakan kerabatmu tetap melanjutkan penyerangan terhadap kami, maka Dewan Komite Ural memutuskan untuk mengeksekusi Anda." Sontak Nicky berteriak tidak percaya, lalu memandangi anak-anak dan istrinya, di mana putri tertuanya, Olga, dan istrinya membuat tanda salib, dan ditembaklah Nicky di bagian kepala. Nicky meninggal seketika di tempat, begitu juga dengan istrinya. Olga dan Tatiana, 2 putri tertua, menjerit meratapi mayat ibunya dan saling berpelukan, sedangkan Alexei duduk mematung dengan wajah pucat, berlumuran darah ayahnya. Karena asap tembakan memenuhi ruangan yang sempit, para eksekutor keluar dan kembali setelah asap mulai menghilang. Lalu dilanjutkanlah pembunuhan terhadap Alexei dengan menembakkannya di bagian dada, namun tidak mempan karena bajunya dihiasi oleh berlian. Setelah itu Alexei ditusuk dengan bayonet dan tidak mempan juga. Karena mengetahui Alexei masih bernapas, 2 tembakan dihujamkan ke bagian belakang telinga, menyebabkan Alexei meninggal seketika.
Eksekutor lainnya sibuk dengan Olga dan Tatiana yang berusaha melarikan diri. Mereka mencoba menusuk Olga dengan bayonet berulang kali, namun gagal karena berlian yang disematkan pada bajunya. Tatiana mencoba bangkit namun ditembak di bagian belakang kepala, sedangkan Olga ditembak di bagian rahang oleh Yurovsky. Keduanya meninggal di tempat. Eksekutor yang sedang mabuk bernama Peter Ermakov bertugas membunuh Maria yang terluka saat tembakan pertama dan Anastasia, yaitu dua putri termuda, dengan menusuknya di bagian perut namun tidak mempan karena baju yang berhias berlian, lalu menembaknya. Karena mabuk, dia mengatakan telah membunuh keduanya dengan tembakan. Kemudian setelah adegan mengerikan itu, mayat-mayat tersebut dibawa dengan truk menuju pertambangan di kaki pegunungan Ural. Di tengah perjalanan, Maria berteriak meminta pertolongan dengan suara lirih, menahan sakit, namun kemudian dipukul wajahnya hingga ia terdiam. Mayat-mayat tersebut kemudian disiram dengan asam sulfat pekat untuk menghilangkan identitas dan kedua anak Niki lainnya, yaitu Alexei dan Maria atau Anastasia, dibuang sejauh 2 km dari keluarganya. Dalam proses eksekusi ini, diyakini bahwa anak-anak Niki meninggal dengan sangat pelan dan sakit. Hanya Niki, istri, dan 2 pembantu prianya yang meninggal seketika pada tembakan pertama. Banyak rumor yang menyebutkan bahwa putri termudanya, yaitu Anastasia, berhasil lolos dari pembunuhan, dan banyak orang yang mengaku sebagai Anastasia untuk mengklaim kekayaan keluarga Romanov. Rumor tersebut terus bergulir sampai akhirnya terpatahkan saat ditemukan sisa tulang belulang mereka pada tahun 1978 dan 2 anak Niki lainnya, yaitu Alexei dan Maria atau Anastasia, pada tahun 2007 menggunakan sampel DNA Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth II dari Inggris yang masih memiliki hubungan darah dengan istri Niki, yaitu Alex atau Alexandra. Sisa tulang belulang keluarga kaisar terakhir Rusia tersebut dimakamkan di gereja Ortodoks Saint Peter and Paul di Saint Petersburg pada tahun 1998 setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut pada tahun 1991. Sementara Alexei dan Maria atau Anastasia baru dimakamkan bersama dengan keluarganya pada tahun 2007. Tidak ada akhir cerita bahagia dari keluarga terakhir Romanov tersebut setelah ditemukannya seluruh sisa tubuhnya. Setelah runtuhnya dinasti Romanov yang berkuasa selama 304 tahun, terbentuklah negara Republik Sosialis Federasi Soviet pada tahun 1918, lalu Uni Soviet pada tahun 1922 sampai 1991 hingga pecah kembali menjadi negara Republik Federasi Rusia sampai saat ini yang dipimpin oleh seorang presiden. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa ideologi dalam kisah ini tentunya ideologi komunis dapat digunakan untuk membantai manusia yang dianggap berbahaya dan mengancam kekuasaannya. Secara umum seperti itulah ideologi jika digunakan dengan cara yang tidak manusiawi. Bagaimana tidak, jika memang Tsar Nicholas II yang dianggap bersalah, mengapa harus seluruh anggota keluarganya yang dieksekusi? Bahkan dia tidak meninggalkan keturunan sama sekali karena semua anaknya dibantai dengan sangat kejam. Keluarga Kaisar Rusia ini dikenal sebagai keluarga Kristen Ortodoks yang sangat taat. Oleh karena itu, pasukan Bolshevik ingin membersihkan garis keturunan Romanov untuk menghindari perlawanan di kemudian hari. Dari 53 Romanov yang menjadi target pembunuhan, ada 35 Romanov yang berhasil lolos. Beberapa di antaranya termasuk keluarga terdekat Niki. Sebagian keluarga yang selamat diasingkan di Livadia Palace, lalu diselamatkan oleh kapal kiriman Ratu Alexandra dari Inggris, yaitu istri Raja Edward VII dari Inggris yang merupakan tante dari Tsar Nicholas II. Kemudian mereka semua yang selamat tinggal hingga akhir hayatnya di luar Rusia. Pada tahun 1970-an, Ipativ House yang juga disebut House of Special Purpose dirobohkan dan dibangun gereja sekaligus museum yang diberi nama Church on the Blood yang juga berisi banyak patung Tsar Nicholas II beserta keluarga,
untuk mengenangnya. Berdasarkan beberapa sumber bacaan, perhiasan, mahkota penuh mutiara, dan berlian serta baju kekaisaran dipajang di suatu tempat di Belanda dan Amerika. Sedangkan beberapa istana tempat tinggal keluarga kaisar seperti Winter Palace sekarang menjadi The State Heritage, Catherine Palace, Livadia Palace, dan Alexander Palace dijadikan museum. Itulah kisah tragis pembantaian keluarga kekaisaran Rusia yang sangat memilukan yang telah dilakukan oleh rezim komunis Bolshevik. Semoga kisah nyata ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.